Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya kembali di Raska YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang desktop. Oke, teman-teman. Jadi desktop itu kalau bisa dibilang atau pendapat saya tampilan awal pada saat komputer selesai dihidupkan atau dibooting ya teman-teman. Ya, dibooting. Jadi seperti ini teman-teman. Tulisannya ini ya teman-teman. Oke, saya lebarin. Ini dia, booting. Oke, nanti boleh teman-teman cari di Google dengan key, boleh booting komputer ya teman-teman. Nah, jadi nanti apa sih itu booting? Nah, jadi sebenarnya booting itu proses penyalaan komputer ya. Jadi booting itu ada booting panas dengan booting dingin, atau yang disebut dengan warm boot dengan cool boot. Oke, jadi kalau warm boot itu bagaimana, kemudian cool boot itu bagaimana ya, atau kita sebut booting panas dengan booting dingin. Jadi kalau booting dingin itu menghidupkan pertama kali pada saat komputer atau PC itu dalam keadaan mati. Jadi kemudian kita tekan tombol power, dia akan hidup atau menyala dan melakukan proses untuk masuk ke desktop. Nah, kemudian bagaimana kalau yang booting dingin? Nah, jadi booting itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama kita buat aja satu, warm boot, atau sama dengan booting. Oke, kita kecilin aja lagi ya tulisannya. Oke, sedikit lagi ya di ini. Oke, 48 deh. Oke, booting panas. Nah, kemudian ada dua cool boot, sama dengan ini booting dingin. Nah, jadi booting panas ini bagaimana prosesnya? Nah, pada saat komputer dia udah menyala ya teman-teman, sudah menyala ya, tapi dia keadaan dalam mouse pointer ini tidak bisa digerak-gerakkan teman-teman, atau yang disebut dengan hang ya, hang. Jadi hang itu komputer menyala tapi tidak bisa dioperasikan, diklik nggak bisa, diketik nggak bisa, mouse-nya pointernya digoyang-goyang pun juga nggak bisa. Nah, itu jadi disebut juga dengan hang. Jadi cool boot ini menyalakan kembali dengan menekan tombol power pada komputer, ditekan yang lama ya teman-teman, ditekan yang lama agar komputer itu mati. Nah, baru kemudian dihidupkan kembali. Nah, seperti itu kalau yang disebut dengan warm boot tadi atau booting panas. Kalau cool boot itu tadi proses pada saat pertama kali komputer itu
pada saat keadaan mati kita hidupkan dengan menekan tombol power. Itulah yang disebut dengan booting dingin. Setelah komputer melakukan proses booting, ya, proses booting akan tampil seperti ini di sistem operasi. Ini sistem operasi Windows ya teman-teman. Nanti di Apple, di Macintosh, atau di MacBook, atau di PC lainnya, itu ada beberapa operating system yang ini ya teman-teman, yang berbeda-beda tampilan desktopnya. Ya, ini saya menggunakan Windows 10 atau Windows 10 teman-teman. Oke, setelah proses booting normal, ya, setelah proses booting normal akan ditampilkan tampilan seperti ini teman-teman. Inilah yang disebut dengan desktop Windows, dimana desktop Windows itu ada bagian, ya, yang saya geser-geser ini, panah putih ini disebut dengan pointer ya teman-teman, pointer mouse. Kemudian ini disebut dengan shortcut kayak recycle bin, kemudian ada Firefox, fxon, Mendeley desktop. Itu disebut dengan shortcut teman-teman. Oke, ya. Oke, saya tampilin aja di sini ya. Oke, ini sebagai panduan aja ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama itu desktop, tampilan pertama kali pada saat proses booting. Kemudian yang kedua, bagian desktop adalah yang pertama shortcut. Yang mana itu teman-teman? Ini teman-teman, ini shortcut ini sebuah icon ya teman-teman, sebuah icon untuk mengeksekusi atau menjalankan program tanpa harus mengklik menu Windows di sini atau menu start ya teman-teman. Ini kan dia. Oke, ya, jadi kalau kita menggunakan menu start berarti kita mengklik salah satu icon aplikasinya, sama juga dengan di shortcut ini teman-teman. Jadi harus menjalankannya dengannya bagaimana caranya? Klik sekali, terus kemudian tekan enter. Oke, atau double klik namanya, atau klik ganda ya teman-teman, double klik dengan cepat di mouse-nya. Oke, dengar suaranya mungkin teman-teman, double klik. Oke, sudah. Atau tadi saya bilang apa tadi? Klik sekali pada shortcutnya, kemudian tekan enter. Oke, atau sepower iso misalkan klik kemudian tekan enter. Atau juga bisa teman-teman klik sekali kemudian klik kanan mouse kemudian baru open. Banyak cara ya untuk mengeksekusi sebuah aplikasi menggunakan atau melalui shortcut ya teman-teman. Contohnya misalkan kita pengen Firefox nih, boleh klik sekali tekan enter, jalan dia teman-teman, atau dieksekusi ya, menjalankan aplikasi. Kemudian atau double klik pada mouse-nya, oke, jalan dia teman-teman. Oke, terus kemudian atau klik sekali atau langsung klik kanan pada mouse baru pilih, atau klik open sebelah kiri lagi teman-teman. Seperti itu. Oke, jangan lupa double kliknya menggunakan klik kiri ya. Jadi di mouse itu ada 3 bagian atau 2 bagian, klik kiri dengan klik kanan, atau juga ada bola yang bisa diputar, itu yang disebut dengan namanya scroll ya, scroll. Oke teman-teman. Kemudian kalau yang bawah ini ya, yang bawah ini warnanya ini akan berbeda-beda. Ini yang disebut dengan namanya apa teman-teman?
taskbar. Nah, itu dia teman-teman, taskbar. Jadi kalau kita klik di sini, kemudian taskbar setting, atau saya pilih klik kanan, kemudian klik kiri taskbar setting, kemudian coba perhatikan lock ini untuk mengunci supaya tidak bisa dipindah-pindah. Oke, coba kita matikan atau off kan, nanti bisa dipindah deh teman-teman. Oke. Bagaimana caranya? Klik tahan mouse, kemudian geser kemana kita suka. Oke, kita pilih aja lock the taskbar supaya dia tidak bisa dipindah kemana-mana, tetap dia berada di bawah layar. Kemudian atau automatically hide, menyembunyikan apa teman-teman? Menyembunyikan secara otomatis kalau mouse itu tidak berada di posisi bawah pada taskbar. Jadi kalau dia di posisi mana aja, taskbar itu akan bersembunyi atau disembunyikan secara otomatis. Kemudian automatically turn in tablet mode. Nah, jadi nanti kalau ada tablet mode dia akan sembunyi secara otomatis. Use small taskbar. Kemudian itu coba perhatikan kalau dia mau teman-teman kalau teman-teman mau ikonnya gede-gede atau besar-besar, pilih aja. Oke, off jadi on. Oke, use pick. Ini tak perlu dipakai. Oke, itulah dia teman-teman. Jadi nanti kita akan mungkin bisa saja kita membahas satu persatu nih ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau setelah pertama kali Windows atau booting ya teman-teman, ya, desktop itu adalah tampilan awal pertama kali komputer atau PC atau laptop dinyalakan. Jadi tampilannya seperti ini ya. Ini sebenarnya nggak ada ya teman-teman. Tadi hanya untuk menjelaskan aja. Seperti ini sebenarnya. Oke, dimana ini shortcut, kemudian ini taskbar. Satu lagi yang mana? Di sini teman-teman, wallpaper. Mana itu wallpaper? Jadi kalau ada disebut dengan shortcut, berarti ini ya teman-teman, dia ada di depan layar monitor Anda, tetap di bagian dari desktop. Kemudian kalau taskbar yang ini ya teman-teman, ini yang bawah ini. Oke, kemudian wallpaper itu yang mana? Ini dia teman-teman, ini yang biru ini dan ada seperti gambar jendela ya teman-teman. Ini itu yang disebut dengan wallpaper. Wallpaper ini bisa diganti-ganti teman-teman. Jadi caranya bisa saja klik kanan, kemudian personalize. Jadi klik kanan pada wallpaper, kemudian personalize. Oke, jadi kemudian kita harus pilih yang namanya background. Jadi nanti bisa dirubah dia teman-teman. Oke, ya. Tergantung dari teman-teman mana suka. Oke. Kalau sudah, silakan close aja langsung teman-teman. Jadi seperti itu, klik kanan, personalize, kemudian pilih background, terus kita pilih choose your picture, pilih foto Anda. Boleh saja kita mau mencari foto yang lain, caranya klik browse, kemudian misalkan gambar apa ya kita buat ya. Oke ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi tidak ada file picture nih. Oke ya, tak ada. Jadi nanti bisa dibuat teman-teman, atau kita nanti ada deh satu video atau satu sesi kita untuk membuat bagaimana wallpaper itu. Oke teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan diketikkan di kolom komentar.
Oh, apa beda background dengan themes, teman-teman? Oke, kalau themes dia bisa saja wallpaper itu nanti bisa berganti-ganti. Contohnya Windows 10 pipe image, kemudian flower 6 image atau 6 gambar. Nah, kita misalkan kita klik. Nah, jadi nanti wallpapernya akan berubah, teman-teman. Nah, kemudian nanti secara berapa menit atau berapa detik dia akan bisa berubah dengan sendirinya. Klik di sini. Oke, teman-teman. Nah, ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Apabila ada pertanyaan, silakan diketikkan di kolom komentar. Jadi sepertinya agak lambat, kita kembalikan aja deh temnya. Maklum, teman-teman, ini PC-nya di Core i3. Oke, temnya kita mungkin bisa tema Windows aja lah ya, biasa ya, teman-teman. Nah, oke, kemudian backgroundnya kita lihat bisa berubah atau apa, kita pilih yang mana, terserah teman-teman sukanya yang mana. Oke, jadi bagian desktop itu ada shortcut, kemudian ada taskbar, kemudian ada wallpaper. Nah, kalau di sini ini sebenarnya, teman-teman, di sudut kanan bawah ini adalah bagian dari taskbar, di mana di sini untuk date, ya, tanggal dan waktu, kemudian untuk speaker, kemudian untuk wifi, ya, untuk meet now. Nah, jadi kemudian shortcut yang ini ya, teman-teman. Jadi shortcut itu tadi udah kita praktekkan bagaimana untuk mengeksekusi aplikasi melalui shortcut. Oke, kemudian wallpaper yaitu gambar tampilan yang ada di desktop. Seperti ini ya, teman-teman. Misalkan personalize, kemudian kita pilih, nanti akan berubah. Inilah, pilih background, kemudian kita pilih gambarnya, atau kita suka gambar yang lain, pilih browse saja ya, teman-teman. Oke, apabila ada pertanyaan, kembali lagi silakan diketikkan di kolom komentar, dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.